Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kembali bersama saya di channel Horor Borneo. Kali ini saya akan membagikan salah satu cerita tentang yang saya alami dari 2010 sampai sekarang. Nah, saya tekankan dulu kepada Anda bagi yang pengen mendukung channel saya asli orang Kalimantan, khususnya Banjarmasin ya teman-teman, maka kalian boleh tekan link ini ya teman-teman, subscribe, like, and share kalau perlu teman-teman, dan berikan kolom komentar. Nah, di cerita kali ini adalah cerita parts pertama atau level pertama ya teman-teman. Saya akan membagikan tentang horor yang sangat mistis dan juga sangat angker teman-teman. Saya sedikit bercerita. Waktu itu saya bersama pacar saya sedang mengadakan malam tahun baru acara ke Batakan teman-teman, daerah Plehari ya. Bagi warga kota Banjarmasin atau Kalimantan Selatan dan sekitarnya itu sudah tidak asing lagi teman-teman. Lalu singkat cerita, waktu itu aku bersama pacarku sore sekitar pukul 4 atau pukul 16 itu sudah aku mulai dari rumah aku ya di kota Banjarmasin menuju Plehari itu sekitar 2 jam lebih teman-teman. Ya kalau kecepatan rata-rata 80 mungkin itu cuma ditempuh 2 jam ya teman-teman, tapi untuk masuk ke jalan menuju pantai Batakan itu salah satu tempat wisata yang terkenal juga ya masa-masa jayanya teman-teman, di tahun era berapa gitu teman-teman. Sampai sekarang pun kalau kalian pengen ke Batakan boleh, itu sangat ramai teman-teman. Nah oke, kali ini saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya sendiri bersama pacar saya teman-teman. Pacar saya juga masih ada ya teman-teman. Nah, karena itu saya bercerita di sini. Nah, jangan lupa kalian kalau Anda tegang dan sangat tegang, dukung channel ini agar berkembang. Horor Salam Kalimantan, Horor Borneo. Nah, setelah itu saya dari pukul 16 ya teman-teman, waktu itu menuju malam tahun baru ya, kami sudah sepakat untuk bermalam di sana ya teman-teman. Di sana ada satu buah yang namanya gazebo ya teman-teman, atau untuk tempat tinggal untuk satu keluarga itu kalau dikenai biaya itu sekitar 200 dan 300 ribu rupiah per satu keluarga teman-teman. Itu sudah bisa beristirahat. Nah, lalu sekitar dekat maghrib dari Banjarmasin tadi ya teman-teman, kurang lebih 10 menit atau 15 menit waktu itu saya lupa, pokoknya sebelum maghrib ya teman-teman, aku sudah sampai di sana teman-teman. Nah, lalu istirahat sebentar di gazebo sana teman-teman. Sebenarnya teman-teman aku itu sudah menunggu di sana. Sebenarnya kami satu gazebo itu banyak ya teman-teman, kurang lebih kemarin itu 10 orang teman-teman. Tapi yang membawa pacar itu cuma aku. Nah itu teman-teman, kebetulan ya teman-teman, saya malas sih nyebut nama pacar saya, tapi sebenarnya juga dia itu sebenarnya itu melihat dengan hal-hal yang mistis. Nanti di lain waktu, di lain cerita, kalau ada kesempatan saya akan panggil dia ya teman-teman, dan akan menceritakan tentang mistis itu. Tapi di video level pertama ini saya bercerita sendiri. Nah, setelah itu kami putuskan untuk istirahat sejenak. Nggak lama itu, setelah itu sholat isya ya teman-teman. Nah, setelah sholat isya itu lalu di sana sudah ramai. Gazebo itu nggak jauh teman-teman, berjarak kurang lebih 20 meter dan maksimal itu 30 meter ya teman-teman dari pantai itu. Kebetulan waktu itu pantainya gelombang itu agak sedikit besar, sedikit menaik dan sedikit menurun ya teman-teman. Nah, setelah nggak terasa isya tadi sudah berjalan teman-teman, waktu itu lalu sudah menunjukkan pukul 22 malam. Nah, setelah itu lalu apa hal yang terjadi? Alhasil saya tidak sengaja ya teman-teman. Sebenarnya saya bisa menceritakan itu banyak kejadian mistis ya teman-teman di horor ini. Simak video ini jangan sampai kalian skip ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, setelah pukul 22 tadi, aku itu agak santai duduk di
di teras atau batang-batang. Di sana kan ada disediain tempat duduk ya teman-teman, di pesisir pasir itu. Lalu aku duduk bersama pacar aku. Setelah aku duduk bersama pacarku, lalu aku ini nggak sengaja menatap mata itu ke jauh teman-teman, atau ke tengah laut ya teman-teman. Nah, lalu ke tengah laut itu aku lihat ada sosok berbaju hijau teman-teman. Sosok berbaju hijau itu aku lihat itu bermain di air itu seperti apa, kita menginjak di tanah teman-teman. Tapi itu aku belum bilang ya teman-teman ke pacar aku. Jujur, pacar aku tuh orangnya sebenarnya penakut. Nah setelah itu aku ini terperangah kurang lebih 5 menit. Lalu pacar aku bilang sebenarnya dia itu pengen ngajak aku keliling daerah pantai Batakan tadi ya, karena kebetulan waktu itu ada orkes ya teman-teman, atau DJ ya, waktu malam tahun baru di sana. Nah setelah itu sebenarnya dia itu nyenggol aku kurang lebih 5 menit bilangnya teman-teman. Lalu dia bilang, bang, aku ini model nggak sadar teman-teman, mata aku itu fokus ke depan. Lalu setelah dia dengan dengan tegas ya untuk mengubris agar aku ini ngubris pembicaraan dia, lalu dia dengan suara keras di telinga aku, baru aku sadar teman-teman. Nah setelah itu lalu aku bercerita sedikit kepada pacarku, sayang, maaf aku tadi nggak dengar apa yang kamu ngomong sama aku. Lalu dia bilang, aku lama 5 menit lebih loh, kamu itu seperti nggak dengar dan kamu itu tegang loh sayang. Nah setelah itu lalu aku ngomong sama pacarku, jujur, kalau aku boleh jujur, sebenarnya aku ada melihat sesosok berbaju hijau ya teman-teman di tengah pantai itu atau di tengah laut. Lalu itu bermain seperti berselancar dan berlari-lari di atas air teman-teman. Nah setelah itu lalu dia itu menganggap aku bohong, wah kamu ini pasti kumat lagi deh, pasti ngayal lagi disayang. Lalu aku bilang enggak, aku benar melihat. Nah lalu singkat cerita teman-teman, setelah itu kalau kamu gak percaya sayang, aku bilang kepada pacarku, kalau kamu gak percaya, kamu tatap ke depan sana, tatap saja ke tengah lautan atau ke tengah pantai ya orang bilang. Lalu setelah itu dia menatap, nggak ada sayang, ngawur lagi kan kamu, bilang aku ada. Sampai sekarang waktu aku menyuruh atau perintah pacar aku itu teman-teman, menyuruh pacar aku untuk menatap ke depan pantai atau ke tengah pantai itu, sebenarnya itu orangnya semakin banyak teman-teman. Nah setelah semakin banyak itu ada anak kecil, lalu itu semakin lama menurut aku semakin dekat. Lalu setelah aku lihat jam itu, ternyata sudah pukul 11:30 malam teman-teman. Nah setelah pukul 12 malam itu tadi, asik aku melihat di daerah pantai itu, aku asik bermain ya di tengah pantai itu. Kok bilangku semakin berbanyak orang ini. Lalu yang aku takjub, orang yang banyak tadi semakin mendekat teman-teman, menuju kepada aku. Nah di situ aku pun langsung kaget. Setelah aku kaget, lalu pacar aku lagi, dia manggil aku lagi, sayang, kamu pasti berhalusinasi lagi dong. Bilang aku enggak, ini kenyataan benar. Aku melihat orang itu semakin mendekat. Ayo sayang, kita pergi saja dari sini, kita lebih baik ke gazebo aja. Ternyata kita tenang di situ daripada kita di sini. Siapa tahu orang itu mau membawa kita ke tengah lautan, nanti gimana. Lalu setelah itu pacar aku ini masih gak percaya. Nah oke, kalau kamu gak percaya, bilang gini saja, tutup mata kamu, ada ya suatu ayat atau bacaan dari Al-Quran yang aku kasih kepadanya, lalu aku tusuk matanya seperti ini teman-teman. Oke,
setelah itu lalu pertama itu saya usap matanya itu nggak melihat. Saya suruh lagi untuk yang kedua kali, baca lagi surah dan ayat ini, usapkan di matanya, nggak melihat juga teman-teman. Dan setelah yang ketiga lalu dia melihat. Nah di situ dia percaya ya teman-teman, bahwa hal mistis yang berada di pantai Batakang itu ternyata sangat aneh. Dan setelah itu dia lalu membenarkan kisah. Oh iya, benar sayang, aku melihat itu ada orang seperti lampu hijau itu. Sebenarnya dia dari jauh, sebenarnya dia nggak lihat. Aku sudah melihat yang dekat itu semakin mendekat kepada aku, tapi dia nggak lihat. Dia yang dilihatnya malah yang dari jauh. Nah setelah itu lama kelamaan sejak itu ya, setelah itu sudah menunjukkan pukul 12 malam atau pukul 00 ya teman-teman. Lalu sudah itu Marcom itu semakin ramai teman-teman. Sudah semakin ramai ya orang main kembang api karena itu malam tahun baru. Lalu dia pun terkejut. Apa alhasil bilangnya itu ada anak kecil di belakang aku pengen ikut. Lalu aku kaget. Nah itu teman-teman, yang aku kaget ini aku nggak lihat, dia nggak lihat itu. Lalu aku tanya sama pacar aku, ngomong aja kamu, apa maksud dia ini mau ikut aku nggak ada apa-apa teman-teman. Nah setelah itu lalu dia bersikeras. Pacar aku juga kebetulan waktu itu ya, entah kenapa dengan apa ya, dia bisa berbicara dengan apa anak kecil botak tadi. Aku nggak tahu itu tuyul apa enggak ya teman-teman, tapi dia bilang itu anak kecil. Nah setelah itu pacar aku bilang dia pengen apa kapas perawan, atau orang Banjar bilang teman-teman itu adalah kapas bujang yang ada di dompet aku. Wow, aku langsung takjub teman-teman dan langsung terperangah. Setelah itu lalu aku bilang, hah, kenapa dia tahu bahwa aku punya kapas perawan atau kapas bujang ya? Waduh teman-teman. Nah alhasil setelah itu teman-teman, lalu aku ini agak sedikit nggak percaya. Lalu kapas perawan tadi aku keluarin ya teman-teman, lalu aku kasih sama pacar aku, ini kapas yang kamu maksud tadi? Iya bilangnya. Lalu setelah itu pacar aku bilang, nah sayang, kalau kamu nggak percaya, seandainya di tanganku ini kapas ini masih ada, bocah yang kecil ini yang minta kapas perawan kamu itu, berarti yang aku maksud itu bohong. Tapi kalau kapas perawan ini udah hilang di tanganku, bilang pacar aku, maka itu dipastikan di belakang kamu tadi ada bocah kecil gundul dan botak. Nah lalu aku langsung saja waktu itu teman-teman, langsung aku serahkan kapas tadi contoh seperti ini. Lalu setelah itu pacar aku bilang, kamu lihat benar-benar ya teman-teman, sebenarnya pacar aku itu megang kapas itu seperti ini dulu teman-teman. Lalu tangannya itu seperti goyang-goyang, mungkin direbuti oleh yang di belakang aku yang pengen kapas ini tadi ya teman-teman. Nah lalu dibuka oleh pacar aku, lihat kamu sayang benar-benar. Lalu dia buka. Setelah dia buka, sekejap mata hilang kapas perawan dan kapas bujang ini tadi. Nah itulah yang membuat aku bulu kuduku merinding dan bulu kuduku timbul teman-teman. Nah itu tadi teman-teman. Lalu aku takjub, ternyata pacar aku memang benar-benar melihat sosok itu tadi teman-teman. Nah sampai sekarang itu nggak ada lagi ya teman-teman, nggak ada. Waduh, sangat luar biasa. Sorry, aku merokok ya teman-teman, karena aku agak sedikit haus. Nah setelah itu
kami sudah menunjukkan pukul setengah 1 ya teman-teman, atau 00:30, lalu kami langsung masuk ke gazebo. Teman aku sudah pada tidur di sana teman-teman. Nah waktu itu lalu aku putuskan untuk tidur. Sebenarnya mata itu masih menghayal teman-teman. Kenapa nggak ada, kenapa aku nggak bisa tidur, tapi pacar aku itu dia sangat ngot tidur teman-teman. Waduh, bilang sangat takjub aku. Nah setelah itu lalu aku ini pura-pura tidur aja juga. Setelah aku tidur, pacar aku ini bangun. Aku itu sebenarnya tahu kalau dia bangun itu, aku pura-pura nggak lihat. Tapi apa hasilnya? Lalu dia cerita lagi. Maksud pacar aku, bangun sayang, bangun, aku mau pipis. Nah, lalu setelah dia mau pipis, terpaksa aku ikutin ya, karena dia cewek sendirian, nggak mungkin aku tinggalin. Kemungkinan di sana juga di seberang gazebo itu ada WC, teman-teman, itu sangat terang. Nah setelah aku putuskan lalu kembali lagi ke gazebo ya teman-teman, atau tempat peristirahatan tadi. Nah di sana aku sudah sampai jam 3 itu aku nggak bisa tidur waktu itu teman-teman, dan angin itu sangat kencang ya, gelombang semakin besar teman-teman, itu yang buat aku was-was, jadi aku nggak bisa tidur lagi untuk saat itu. Lalu pacar aku itu tidur ya teman-teman, dia tidur di gazebo, dan aku makan kacang ya, waktu itu aku makan kacang kulit. Lalu ada motor orang di depan gazebo, aku duduk di sana, dan kebetulan di samping itu ada pohon besar. Kalau orang bilang itu adalah pohon beringin teman-teman. Kalau orang daerah Batakam sana pasti sudah tahu pohon beringin di sana ya, itu sangat angker teman-teman. Nah di sini di level pertama ini sebenarnya banyak yang saya temui ya teman-teman, tapi ini di pertemuan pertama. Di pertemuan kedua masih akan membahas masalah Pantai Batakam teman-teman, yang saya alami sebenarnya banyak di sana teman-teman, karena kami kebetulan di sana 3 malam ya, 3 hari 3 malam waktu itu teman-teman, baru kami pulang lagi ke Banjarmasin. Nah setelah itu aku makan kacang, nggak kerasa aku habis 3 bungkus. Itu sudah menunjukkan hari itu pukul 3:30 pagi ya teman-teman. Nah setelah itu pacar aku kebangun, lalu dia itu sibuk mencari aku. Nah, setelah dia mencari aku, lalu dia ketemu ya, ternyata aku di depan. Lalu dia bilang sama aku, sayang, kok kamu berani sendiri makan kacang di sana, kenapa nggak teman-teman kamu aja? Lalu aku bilang nggak apa-apa, takut kan kamu nanti melihat lagi hal-hal yang sosok gaib teman-teman. Sayang bilang enggak. Lalu kali itu setelah aku putuskan ya 5 menit disuruh oleh pacar aku masuk saja ke gazebo, aku nggak sengaja nggak nengok ke atas. Alhasil di sana ternyata teman-teman ada yang berambut panjang, berpakaian putih, dan mata itu melotot merah teman-teman. Nah di situ sebenarnya aku itu cuma terkejut, tapi kalau takut itu enggak teman-teman. Nah setelah itu lalu aku bergegas saja. Aku itu takut kalau pacarku itu takut juga nanti teman-teman, jadi aku itu langsung wah boleh panggil, aku pulang aja dan masuk ke gazebo tadi. Enggak terlalu jauh ya teman-teman, kurang lebih 2 meter itu sudah bisa ngelompat. Nah setelah itu aku masuk, lalu di dalam gazebo aku bercerita dengan pacar aku, sayang, setelah kamu memanggil aku, kamu tahu nggak, aku tadi pas tengok ke atas, aku melihat sosok perempuan berambut panjang, mata melotot merah, berpakaian putih. Lalu pacar aku terkejut, loh kalau aku boleh jujur sayang, sebenarnya aku juga, tapi aku nggak mau cerita sama kamu. Nanti kita membahas itu terus, kita nggak bakalan tidur. Nah
saja yang ada di situ tadi sayang, aku bilang kan sama pacar aku, nanti kita besok pagi aja cerita bilangnya. Nah setelah itu teman-teman, kami putuskan untuk tidur. Nggak terasa hari itu ribut jam 4:30 sampai pagi jam 8 teman-teman. Itu pun masih belum reda yang hujan tadi. Lalu angin disertai ribut dan kencang teman-teman di sana. Lalu akhirnya sampai pagi teman-teman. Setelah pagi tadi itu pun dia nggak mau bercerita lagi ya teman-teman, anggap lain di lain waktu aja bilangnya, atau kita di jalan untuk menuju pulang. Nah itu teman-teman yang pacar aku bilang tadi ya. Nah lalu setelah itu aku tanya, apakah kamu melihat itu aja sayang? Sebenarnya banyak kejadian-kejadian aneh yang aku lihat dengan pacar aku. Nah itu akan saya ceritakan di level kedua atau di pertemuan kedua teman-teman. Ini cukup di pertemuan pertama, cuma di sini dulu ya teman-teman. Anda pasti penasaran, makanya jangan lupa kalian tombol subscribe ini, nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapat notifikasi dari Horor Borneo. Nah teman-teman, cukup sekian sampai di sini dulu. Jangan lupa kalian video selanjutnya saya akan menghadirkan cerita-cerita mistis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.